Kalang kabut, sniper andalan tewas di berondong peluru. KKB Papua lampiaskan amarah, tembak mati tukang ojek. Begini penjelasan Korps Damai Kartens. Melansir dari gridhot.id, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua tampaknya makin tersudut. Melansir Kompas TV, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB tewas dalam baku tembak dengan Satgas Damai Kartens. Baku tembak itu terjadi pada Sabtu 23 Februari 2022 sekitar pukul 04.58 WITA di sekitar Jembatan Ilame, Kampung Erogama, Distrik Omopia, Kabupaten Puncak. Memang benar dari laporan yang diterima, kata Korps Damai Kartens, Kombes Muhammad Firman membenarkan peristiwa itu terjadi seperti dilansir dari Antara. Sementara itu dilansir dari surya.co.id, berikut ini sosok sniper berpangkat Brigadir Jenderal Brigjen kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang tewas ditembak Satgas Damai Kartens. Sang jenderal ahli sniper itu bernama lengkap Etiminus Luki Murid. Bermaksud membalas serangan aparat tersebut, KKB Papua justru melampiaskan amarah dengan menembak mati seorang tukang ojek. Ya, Luki Murid pentolan KKB Papua yang mahir menembak dari jarak jauh, sniper, tewas diberondong peluru oleh anggota Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens. Lalu, selain jago menembak dari jarak jauh, Luki Murid juga merupakan Panglima Lapangan Kodam 3 Kampung Ondaguru. Seorang anggota KKB lain yang ikut tewas adalah Badaki Kogoya. Terungkap bahwa Etiminus Luki Murid ternyata merupakan sniper KKB teroris di Papua Barat. Belum diketahui siapa saja yang menjadi korban kebiadaban Luki Murid. Etiminus Luki Murid, seorang sniper West Papua, tulis akun @papuanijosani. Di KKB Papua, Luki Murid merupakan perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal Brigjen. Menurut Kepala Operasional Damai Kartens, Muhammad Firman, Luki Murid ditembak saat terjadi kontak senjata antara pasukan operasi Damai Kartens dengan anggota KKB Papua di area Jembatan Ilame, Kampung Erogama, Distrik Omokia, Puncak, Papua. Benar adanya laporan yang kami terima ada kontak senjata pada Sabtu sekira pukul 04.58 WIT dan ketika lidik terhadap pelaku pembakaran rumah warga, ujar Firman. Saat itu, kata dia, Luki Murid dan anggota KKB lainnya hendak menembak anggota. Disitulah terjadi baku tembak antara kelompok teroris dengan anggota Satgas Damai Kartens. Luki Murid dan Badaki sempat menyerang. Dari situlah terjadi kontak. Kini 2 KKB tersebut telah dimakamkan secara tradisional, pungkasnya. Diketahui KKB kelompok Luki Murid sebelumnya menebar teror dengan membakar mes karyawan PT MTT Mata Tunggal Teknik di Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Namun tak ada korban dalam kejadian tersebut. Sementara itu, seorang tukang ojek berinisial SS tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di Kampung Kibolo Gome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Terjadi penembakan tadi sore sekitar pukul 17.00 WIT dan sekarang korban ada di Puskesmas Ilaga, ujar Diskrim Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani di Timika. Menurut Faizal, SS tertembak di bawah lengan kanan dan belum diketahui pasti mengenai kronologi penembakan. Mengenai pelaku penembakan, Faizal menduga pelaku merupakan kelompok KKB Papua pimpinan Numbuk Telenggen. Sedangkan motif penembakannya diduga kuat adalah serangan balasan dari tewasnya 2 tokoh KKB pada Sabtu. Kalau lihat posisi kejadian dekat dengan bandara yang merupakan lokasi kontak senjata dan 2 tokoh KKB tewas, ini bisa menjadi catatan bahwa mereka berusaha membalas, tutur Faizal.
Akhir pelarian dua anggota KKB Papua ditangkap di Nabire saat mau mencuri. Nabire, pelarian dua anggota kelompok kriminal bersenjata KKB berinisial MD dan AT di Kabupaten Nabire, Papua. Berakhir keduanya tertangkap usai diduga mendak mencuri di wilayah permukiman. Kedua anggota KKB itu ditangkap di Jalan Sinak, atas Kelurahan Grimulyo, Kabupaten Nabire, sekitar pukul 02.15 WIT dini hari tadi, Jumat 21 Oktober. MD dan AT ditangkap di sebuah pos ronda. Benar, ada dua kelompok KKB ditangkap. Jadi mereka ini awalnya ditangkap oleh pos ronda Grimulyo lantaran diduga sebagai pelaku pencurian. Ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal kepada wartawan Jumat 21 Oktober 2022. Kombes Kamal mengatakan MD dan AT awalnya ditangkap oleh warga. Kombes Kamal mengatakan MD dan AT awalnya ditangkap oleh warga setempat karena menduga keduanya akan melakukan pencurian. Warga juga melakukan penggeledahan sehingga menemukan sejumlah benda mencurigakan. Warga menemukan alat-alat berupa linggis hingga kunci-kunci di dalam tas MD dan AT. Warga juga menemukan kartu anggota KKB. Saat dompet milik MD diperiksa, terdapat satu buah kartu keanggotaan kelompok KKB, yakni di bawah Panglima Tertinggi Angkatan Darat Bangsa Melanesia, West Papua New Guinea. Melihat hal itu, masyarakat langsung melaporkan ke Polres Nabire, ujar Kamal. Saat ini, dua orang tersebut telah diamankan di rutan Mapolres Nabire guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saat Reskrim Polres Nabire, katanya.